Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Propos, selamat jumpa kembali dengan kami. Semoga tayangan tentang sejarah dari Propos dapat menjadi referensi untuk Sobat semua. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya dari Sobat semua, agar kami dapat terus semangat membuat video tayangan-tayangan bersejarah. Dabbah adalah binatang akhir zaman. Ini 6 ciri dan tujuan kemunculannya. Dabbah adalah hewan akhir zaman, yang menurut penafsiran para ulama, termasuk sejenis hewan melata seperti reptil, yang diyakini akan muncul menjelang hari kiamat. Hari itu merupakan saat di mana seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka selama hidup di dunia. Secara bahasa, Dabbah al-Ad menjadi frasa yang menggambarkan binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya, atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya: terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi atau Dabbah." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah berita dan penelitian, dan juga tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dabbah al-Ard dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Dabbah al-Ard atau Dabbah adalah binatang melata yang akan muncul di kota Mekah dekat Gunung Safa. Keunikan dari Dabbah ini adalah kemampuannya untuk berbicara dan berkata-kata dengan manusia yang fasih dan jelas. Hal ini menjadi salah satu karakteristik yang membedakan Dabbah dari hewan-hewan lainnya. Tujuan kemunculan Dabbah adalah memberikan tanda-tanda atau pengenal kepada orang mukmin dan kafir bahwa telah datang seekor hewan yang menjadi tanda akhirnya kehidupan dunia dan alam semesta. Dengan menggunakan tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam, peristiwa ini akan menyebabkan orang-orang yang sedang berkumpul merujuk satu sama lain dengan menyebut, "Wahai mukmin" atau "Wahai kafir". Binatang akhir zaman. Kemunculan Dabbah adalah tanda-tanda hari kiamat. Dabbah diyakini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Tongkat Nabi Musa alaihi salam memiliki sejarah penting dalam agama Islam, di mana Nabi Musa alaihi salam menggunakannya untuk memperlihatkan keajaiban-keajaiban Tuhan kepada bangsa Israel. Sementara itu, cincin Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan lambang kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan jin dan hewan-hewan. Dalam buku berjudul Tanda-Tanda Kiamat 2007 oleh Sufi, terdapat beberapa ciri khas dan karakteristik yang dimiliki oleh hewan Dabbah. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam informasi yang diberikan, namun dapat disimpulkan bahwa Dabbah memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dengan hewan-hewan pada umumnya yang ada di bumi ini. Karakteristik tersebut berkaitan dengan kekuatan dan peran Dabbah dalam tugas dan fungsinya di hari kiamat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Dan apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surah An-Naml ayat 82. Tujuan kemunculan Dabbah adalah memberikan tanda pengenal kepada orang mukmin dan kafir dengan menggunakan tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Tanda tersebut berupa perubahan pada hidung seorang kafir yang terlihat karena adanya cincin, serta cahaya yang memancar dan wajah yang memutih pada seorang mukmin yang disebabkan oleh tongkat tersebut. Peristiwa ini akan menyebabkan orang-orang yang sedang berkumpul merujuk satu sama lain dengan menyebut, "Wahai mukmin" atau "Wahai kafir". Seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu dia akan memberikan tanda atau kit sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir.
Affan, salah seorang perawi hadis berkata, pada hidung seorang kafir dengan cincin, dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah seorang mukmin dengan tongkat sehingga orang-orang yang sedang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru, maka yang ini berkata, wahai mukmin. Sementara yang lain berkata, wahai kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Menurut penelitian para ahli, karakteristik atau ciri-ciri dabbah ada 6, yang dijuluki sebagai binatang akhir zaman. 1. Binatang yang hidup di laut. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dabbah adalah memiliki makna sebagai makhluk hidup yang melata di bumi, khususnya binatang laut. Allah mengeluarkan binatang melata tersebut dari bumi untuk berbicara kepada manusia dan mengingatkan mereka bahwa sebagian besar manusia tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Binatang melata ini diberi nama Jasasah. 2. Berbulu halus dan panjang kakinya 60 hasta. Hewan dabbah tersebut memiliki bulu yang halus, memiliki kaki, dan memiliki panjang sekitar 60 hasta. Ciri-ciri ini memberikan gambaran fisik tentang bagaimana dabbah terlihat. Selain itu, dalam pandangan Abdullah bin Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dabbah disebut sebagai al-jasasah. Pendapat ini memberikan nama khusus untuk hewan tersebut dan menambahkan dimensi keidentikan dalam mengenali dabbah di masa depan. Tiga, memiliki 4 kaki dan bersayap. Dalam sebuah riwayat yang diterima dari Abu Hurairah, disebutkan dabbah adalah hewan yang memiliki ciri-ciri panjang tubuh yang mencapai 60 hasta dan tingginya mencapai awan. Sementara jarak antara kedua tanduknya setara dengan perjalanan 1 farsak. Dabbah juga memiliki 2 bentuk, dengan 4 kaki yang dilengkapi bulu panjang yang menyerupai burung, serta memiliki 2 sayap. Ciri-ciri ini memberikan gambaran lebih jelas tentang dimensi fisik dan penampilan dabbah yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. 4. Kepala, mata, telinga, tanduk, dada, dan warnanya berbeda. Dalam riwayat dari Ibnu Jurais, bentuk fisik dabbah adalah kepalanya menyerupai kepala banteng, matanya menyerupai mata babi, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya menyerupai tanduk rusa, dadanya menyerupai dada singa, warnanya menyerupai warna harimau, kukunya menyerupai kuku sapi betina, ekornya menyerupai ekor domba, dan telapak kakinya menyerupai telapak unta. 5. Binatang yang masuk dalam kategori reptil. Dalam surat An-Naml ayat 82, terdapat penjelasan mengenai karakteristik dan bentuk dabbah yang akan muncul menjelang hari kiamat. Meskipun tidak ada bentuk yang konkret yang dapat dibuktikan, ayat tersebut memberikan gambaran dabbah al-ard merupakan hewan melata atau reptil, yang berbeda dengan makhluk-makhluk normal. Pada umumnya, reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik sebagai penutup tubuh. Mereka adalah hewan melata. Tubuh reptil dilindungi oleh sisik yang terbentuk dari keratin, baik berbentuk rata maupun berduri. Sisik tersebut memiliki fungsi penting, yaitu mengatur sirkulasi air untuk mencegah dehidrasi ketika reptil berada jauh dari perairan. Demikian ciri-ciri dabbah yang para ahli kemukakan menurut penelitiannya pada Al-Quran dan hadis. Meskipun bentuk sebenarnya dari dabbah belum dapat dipastikan, ayat tersebut menggambarkan bahwa dabbah al-ard memiliki karakteristik yang mirip dengan reptil. Ini sejenis hewan melata yang memiliki tubuh tertutup oleh sisik sebagai perlindungan. 6. Memiliki semua warna. Dalam buku berjudul Tanda Kiamat Besar, Ibnu Abbas mengungkapkan dabbah memiliki semua warna hewan yang ada, dan mempunyai karakteristik yang mencakup karakter setiap umat. Salah satu karakteristiknya adalah kemampuannya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Itu artinya, dabbah dapat berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa yang mereka pahami, seperti yang diterjemahkan oleh Mahir Ahmad As-Syufi.